kemudian lingkungan yang aman dan lingkungan nyaman. Apabila sekolah bisa menyediakan faktor yang 3 ini, maka kita harapkan murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, dan dengan merdeka dan mandiri. Budaya positif itu adalah disiplin positif. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin itu yang terbayang pertama kata tertib, teratur, patuh dengan peraturan. Apalagi ya itulah yang disiplin itu. Ternyata itu sungguh sesuatu hal yang berbeda. Disiplin itu ada maknanya yang jauh lebih dalam. Nah, jadi ada kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang disebutkan di sini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, situlah harus ada disiplin yang kuat. Jadi antara merdeka dengan disiplin itu dia saling berkaitan. Apa yang merdeka itu? Yang merdeka belajar itu apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi murid itu dia tidak hanya terlepas dari perintah kita, tapi dia juga bisa memerintahkan dirinya sendiri. Itu baru anak itu merdeka. Itu yang merdeka itu. Dia tidak hanya terlepas dari perintah kita, tapi dia juga bisa memerintahkan dirinya sendiri apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian apa yang disiplin itu? Ini yang disiplin kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan sesuatu. Jadi dia sifatnya self disiplin, itu disiplin diri. Jadi orang yang merdeka itu pasti dia punya disiplin yang kuat. Karena dia bisa mewajibkan dirinya sendiri dengan sekeras-kerasnya walaupun dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman tapi dia bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Jadi itulah yang pengertian makna yang dalam antara merdeka dan disiplin. Jadi kalau orang yang merdeka pasti dia punya disiplin yang kuat karena dia sendiri yang memerintahkan dirinya. Dia tidak terpengaruh dari perintah orang lain. Kalau anak murid berarti perintah kita gurunya. Disiplin yang diharapkan tumbuh itu adalah disiplin positif. Disiplin positif berarti disiplin dirinya, motivasi internal, bukan eksternal, bukan karena hukuman, bukan karena hal yang lain. Jadi yang tadi ya disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang lahir dengan motivasi intrinsik. Disiplin ini yang sebenarnya diharapkan lahir dari anak, dari dalam diri dia. Itu bukan eksternal karena hukuman, karena ini, karena takut guru, karena hadiah pun juga bukan. Yang disiplin. Jadi tujuan kita sebagai pendidik ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana menciptakan lingkungan yang bisa melahirkan disiplin positif pada diri anak. Bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid? Ada yang kami pelajari itu ada 2 caranya. Nah, yang pertama, ini namanya membuat keyakinan kelas. Kita selama ini kan mengenal ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan sepihak dari guru saja, ya, murid menerima. Terus ada di atas itu kesepakatan kelas. Ada 2 arah. Ini di atasnya lagi namanya keyakinan kelas. Kemudian kenapa keyakinan kelas itu diperlukan? Jadi begini, guru kan diharapkan menciptakan lingkungan yang positif supaya di kelas itu ada lahir tindakan atau perilaku baik. Kita anggap perilaku baik, tindakan baik itu yang positif, yang berulang-berulang dia gitu, berulang-berulang dilakukan sesuai kelas supaya dia menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kita harapkan nanti menjadi karakter sehingga membentuk budaya positif. Jadi guru menciptakan lingkungan positif supaya di kelas itu ada lahir atau muncul tindakan atau perilaku baik yang kita harapkan dia berulang
berulang-ulang terjadinya di dalam kelas hari. Jadi kalau dia berulang-ulang itu kan berarti menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kita harapkan nanti dia menjadi karakter. Nah, dengan karakter nanti kita lihat contohnya. Ini menjadi karakter, tinggal membentuk budaya positif. Terbentuk biasa. Nah, untuk melahirkan rangkaian ini, maka langkah yang kita perlukan adalah membuat keyakinan jelas. Nah, namanya keyakinan jelas. Jadi biasanya ada peraturan jelas, di atas itu ada kesepakatan. Terus ini di atasnya lagi, namanya keyakinan jelas. Nah, apa itu keyakinan jelas? Keyakinan jelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal oleh warga kelas. Itu yang keyakinan kelas itu ada. Jadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini oleh warga kelas itu. Nah, itu yang namanya keyakinan jelas. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan jelas, ini langkah yang nampak di slide ini yang pernah saya cobakan di kelas. Kalau langkah umumnya seperti ini, intinya kita meminta kepada siswa untuk curah pendapat. Apa pendapat dia? Semua warga kelas mencurahkan pendapatnya. Kemudian kita tuliskan, kalau di kelas di papan tulis semuanya, atau di kertas besar juga boleh. Nanti dari pendapat-pendapat siswa itu, kalau baru jangan jangan ada kalimat negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu diganti kalimat jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya positif. Jadi dari curah pendapat siswa yang kita kumpulkan, nanti kita sarikan istilahnya. Disaring itu disarikan menjadi keyakinan kelas. Nanti kita tengok ya. Yang pernah saya coba kan begini langkah-langkahnya. Yang pertama saya bertanya, di awal masuk semester ini bertanya pada siswa, bagaimana suasana kelas impian yang dia inginkan? Itu pertanyaannya. Pertama tanya, coba Anda tulis apa kelas impian yang diinginkan. Jadi anak-anak itu dia menulis. Waktu itu menulis, kita bisa langsung minta bentuk tulisan atau pakai kertas. Kita dulu kebetulan pakai kertas seperti ini. Setiap siswa dia menulis di sini. Apa suasana kelas impiannya? Ditulis semua sini macam-macam. Ada yang saya ingin kelas yang nyaman, bersih. Saya ingin kelas yang sampahnya tidak berserakan. Begitu. Pendapat anak ada macam-macam semua. Terus dikumpulkan. Nah, dikumpul, ditulis di papan tulis. Terus pertanyaan selanjutnya, apa usaha yang bisa dilakukan kelas untuk mencapai kelas impiannya itu? Kalau misalnya dia ingin menginginkan kelasnya nanti nyaman, bersih, apa usaha yang bisa dilakukan kelas? Tidak ada menulis lagi, tulis di kertas ini juga. Jadi dibagi menulis ini, ditulis lagi, jadi dikumpulkan. Kalau dibuat di papan tulis usaha kelas yang bisa dilakukan tulis. Kemudian setelah dikumpulkan semua pendapat itu di papan tulis, kumpulan usahanya inilah yang dikonversi menjadi keyakinan kelas. Contohnya, jadi dari usaha-usaha yang dikumpulkan dan disarikan menjadi dikonversi istilahnya menjadi keyakinan kelas. Ini di 12 IPA 1 didapat ada 3 keyakinan kelas. Nomor satunya, saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Ini yang pertama. Terus yang kedua, karena di kelas itu sepertinya dia terbaca kelas ini kompak atau enggak ketika kita melakukan ini. Sepertinya di kelas itu ada ada yang merasa tersisihkan, ada geng-geng sepertinya di kelas itu. Jadi ada anak yang merasa dia anak apa di situ. Akhirnya lahirlah ini saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kebetulan di kelas ini banyak anak pandai yang di sini. Jadi anak yang kurang itu merasa, ya ada perasaan terbaca. Jadinya di kelas ini kompak, di kelas ini seperti ada gap-gap, itu ketahuan jadinya. Jadi muncul ini yang kedua keyakinan kelasnya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terus yang ketiga keyakinan kelasnya disiplin dalam belajar. Nah, jadi ada 3. Ini di 12 IPA 1. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini bisa
bisa terus terbaca, terlihat itu ya bisa nampak. Jadi dia ingat terus keyakinan kerasnya. Yang bisa saya lakukan, saya menyuruh membuat, ini anak yang buat. Coba siapa yang dia pandai ya Canva, ada satu yang pandai, tolong buatkan dalam bentuk poster, ini dibuatnya, terus dikirim ke grup, itu di print. Jadi ya buku catatannya disuruh sampul sama poster ini. Jadi ketika belajar, tentu di belajar kimia saja, karena wewenang guru mapel itu di jam mapel saja. Jadi nampak ketika nampak di sini, jadi terbaca aja dia terus. Jadi jika pelaksanaan berikutnya, misalnya ada sampah, yang ini yang pernah saya lakukan ya, misalnya sampah terus saya lakukan, kan? Coba lihat kulit bukunya, apa keyakinan kelas kita yang pertama, gitu kan? Ini dia kan baca. Itu ambil sampahnya, seperti itu mengingatkannya. Itu cara saya. Mungkin masing-masing guru dia kan punya kreatifnya sendiri-sendiri, kan? Seperti itu. Jadi memang harus diingat-ingatkan. Jadi supaya anak langsung nampak terus di kulit buku catatan dunianya dan tempel. Ini yang di 12 IPA 1. Saya mencoba melakukan ini di 5 kelas. Nah, ini yang kedua, contohnya lagi yang dibuat anak. Nah, ini di 12 IPA 2. Ini posternya anak membuat. Nah, ini saling menjaga kebersihan kelas, menjalin hubungan baik antar sama siswa, guru, disiplin tepat waktu dan jujur. Nah, itu yang keyakinan kelas itu. Dia sifatnya memang abstrak, abstrak, terus tidak terlalu rinci seperti peraturan kelas, tidak, dia abstrak karena dia nilai-nilai, keyakinan kelasnya. Kemudian dalam keyakinan kelas ini jumlahnya antara 3 sampai 7 ya, belas lain. 3 sampai 7 paling banyak. Dia tidak perlu, kalau terlalu banyak siswa nanti dia tidak ingat terlalu banyak. Jumlahnya minimal tidak salah 3, paling banyak 7. Ya, 3 sampai 7 saja. Kemudian ini ada lagi satu lagi contohnya yang dibuat anak. Nah, ini yang di 311. Nah, seperti ini yang buat. Juga jadikan sampul bukunya. Jadi anak itu yang membuat. Ini juga ada, ini juga gelas kampanye. Ini lagi. Jadi dijadikan sampul buku. Jadi setiap belajar itu, seandainya ada tingkah bukunya yang di luar keyakinan ini, dia diingatkan gitu. Tengoklah keyakinan kelas Nanda gitu. Itu cara yang pernah saya lakukan. Mungkin belum terlalu belum terlalu berhasil, tapi bertahap. Nah, itu yang keyakinan kelas. Jadi dengan mendalam keyakinan kelas ini diharapkan lahir perilaku ide-ide positif. Ya, berulang-berulang setiap hari. Karena kita ingatkan berulang-berulang setiap hari, lama-lama menjadi kebiasaan, nanti menjadi karakter. Tumbuhlah dia jadi budaya positif. Kemudian adakah cara lain kita bisa menerapkan disiplin positif pada murid? Jadi selain dari keyakinan kelas, ada cara lain, yaitu dengan namanya ini restitusi. Namanya restitusi. Ya, disilakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kita sebagai guru menciptakan kondisi bagi murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang restitusi. Nah, ini mesti mengajarnya. Kita langsung ke contohnya ya, ini ciri-ciri restitusi. Kita langsung ke contohnya. Dikatakan tadi segitiga restitusi karena tahap-tahapnya ada 3. Ada tahap-tahap restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas sebenarnya.
Jadi kelompok yang dibagikan itu juga ada itu. Yang pertama menstabilkan identitas tahapnya ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah itu tahapannya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu pernah lakukan sekali. Nah, yang ini contohnya. Nah, ini kasus 2. Waktu seorang anak bernama Asnur terlambat datang ke sekolah. Waktu itu pas ujian semester, terlambat datang sekolah. Seharusnya jam 7.30 sudah mulai ujian. Ternyata sampai di gerbang sekolah sudah jam 8, sehingga tidak ikut ujian SIN pertama. Kita waktu itu kan ujian pakai SIN. Kemudian guru betul saya maksudnya ini yang pernah saya coba lakukan. Misalnya begini, Asnur, tadi ibu terima laporan dari guru piket. Katanya kamu tidak ikut ujian. Jawaban Asnur, ya bu, saya tidak ikut ujian pagi tadi. Kemudian guru bertanya lagi, Asnur, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Nah, ini kata-kata yang menstabilkan identitas itu. Menstabilkan identitas. Seperti ini contoh kata-katanya yang lain. Satu, Asnur menjawab, ya bu, saya telah berbuat salah, terlambat datang ke sekolah. Kemudian gurunya bertanya lagi, sekarang kita tidak akan membahas tentang siapa dan apa kesalahannya. Setiap orang pasti punya alasan tersendiri kenapa melakukan suatu tindakan. Katakan dengan jujur, kenapa kamu terlambat? Asnur menjawab, ya bu, saya terlambat karena lengah dan lalai terhadap waktu serta bermalas-malasan. Jadi Asnur ini menjawab waktu itu dia makannya sebenarnya cepat, sudah sholat subuh, habis itu dia lalai-lalai di tempat tidur, itu katanya. Kemudian guru menjawab, jadi kamu sering lalai dan bermalas-malasan. Kira-kira apa usahamu untuk memperbaiki masalah ini supaya besok tidak terulang lagi? Nah, jadi restitusi itu kita meminta anak mencari solusi masalahnya sendiri. Kita membantu menciptakan di situ. Nah, Asnur menjawab begini, untuk ketertinggalan ujian, saya akan minta ujian susulanku. Sedangkan untuk masalah kelalaian dan keterlambatan, saya akan memperkuat niat untuk selalu tepat waktu dan mencoba membuat schedule kegiatan harian. Itu waktu itu jawabnya. Nah, terus percakapannya berlanjut lagi. Kata guru, baik, itu ide yang bagus, Asnur. Asnur, kalau boleh ibu tahu apa impianmu? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Ya bu, saya tentu saja saya ingin jadi orang sukses. Saya ingin jadi wirausaha yang sukses. Waktu itu dia ingin menjawab ingin jadi pengusaha martabak. Dia kebetulan orang tuanya, ya martabak Subang. Ingin jadi pengusaha martabak ya. Memang dia anaknya memang tidak akan kuliah itu jawabnya. Tapi dia punya keinginan untuk jadi orang sukses. Itu dulu bagus. Maka untuk mencapai impianmu itu, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah membiasakan tepat waktu dalam segala hal. Jawaban Asnur, saya akan berusaha untuk selalu menghargai waktu. Nah, itu kalimat terakhir dari Asnur. Nah, kita lihat segitiga restitusinya yang terjadi di percakapan di atas. Menstabilkan identitasnya ini. Asnur, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu merasa nyaman jadi dia berhadapan dengan kita. Terus validasi tindakannya, ini kata-katanya. Sekarang kita tidak akan membahas siapa yang salah dan apa kesalahannya. Setiap orang pasti punya alasan tersendiri. Nah, terus menanya keyakinan, apa impianmu? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Nah, itu menanya keyakinan. Jadi menanya keyakinan ini bisa dari cita-citanya, ingin menjadi apa dia. Bisa juga kalau yang tadi keyakinannya menanyakan ini keyakinan sekolah, itu juga bisa. Nah, jadi itu contoh dua kasus yang memakai segitiga restitusi. Yang pernah coba saya lakukan yang terakhir apa? Nah, karena ibu kita ada, keluarga kita ada, dan kami ada di memancing, saya nggak punya hak untuk melakukan membuat keyakinan karena saya bukan malasnya. Ya. Nah, apakah ini? Ayo kita ajak
ajak semua wali kelas sudah disosialisasikan ini. Sebenarnya tidak ada ide seperti itu, bukan. Mungkin karena ini gagasan baik. Bagaimana kalau kita buat? Jadi bukan peraturan, kan kita sedang membenahi kelas kita masing-masing. Jadi besok jangan peraturan sekolah lagi. Sesuatu yang baik yang menurut mereka, yang mengharapkan mereka. Kita minta di kelas itu, walaupun kalau mungkin guru masing-masing dia buat sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Mungkin kalau wali kelas yang berkaitan dengan kedisiplinan anak itu di dalam kelas secara bersama. Dia bisa tadi dibagi beberapa untuk kebersihan, untuk ketertiban misalnya. Bagaimana? Kalau ini tadi ada di Iya, dia memang harus diingat-ingat ya. Ini ada harus diingat dia. Jadi memang harus nampak setiap saat kan. Jadi diingat-ingatkan. Kalau ada kesalahan dia diingatkan. Nanti diingatkan. Bisa tanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan guru penggerak yang barusan kita jalankan sebenarnya adalah untuk menggerakkan secara keseluruhan. Makanya guru penggerak itu mungkin didirikan 5 orang atau 7 orang untuk menjalankannya lebih dulu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggerakkan sekolah. Nah, kenapa kita membuat setiap guru ada membuat keyakinan kelas? Itu sebenarnya untuk menjadikan keyakinan sekolah. Nah, dimulailah dari diri kita masing-masing. Setiap kita guru mata pelajaran perlu mengadakan keyakinan kelas, karena kita pasti ada tuntutan tersendiri, karena kita sendiri yang menghadapi di kelas. Wali kelas itu akan bertingkat lagi dengan keyakinan kelas yang dibuatnya. Jadi sebenarnya ya seperti yang disebutkan Ibu ya tadi, kita membuat keyakinan kelas tidak boleh ditempel di dalam kelas. Sebenarnya boleh-boleh saja. Lingkungan kelas itu hak semua siswa, tidak bukan hak sebagai dia wali kelas. Jadi hak siswa dia misalnya seperti kami di SMP. Gini, kalau ada ketemu yang istimewa seperti itu ya, kalau siswa kita kan dipanggil mereka. Kalau guru, kalau yang sudah istimewa, panggil pula 4 mata. Perlakukan dia seperti ini. Dia kan punya kebutuhan. Kebutuhan apa dia? Kebutuhan hidup. Atau apa? Dianggap penuhnya proteinnya sesuai dengan itu. Iya, apa Sudah itu betul, baru diakin yang betul. Benar Ibu, makanya kita dulu yang dirubah Ibu. Rubahlah mindset kita dulu. Nah, masing-masing diri kita perhatikan cara bicara kita, cara bersikap kita, pikirkan, rasakan. Itu dalam agama loh. Ya, iya. Tapi kan yang tadi itu pasti ada yang istimewa tuh. Iya. Nah, orang yang istimewa tuh, ini pencerahannya berproses. Kalau itu yang dari atasan tuh, itu nggak perlu proses lama itu, langsung mengena, langsung mengena. Karena ini, ya, kalau ini dijalankan sangat bagus sekali. Tapi kan kita lihat, kalau yang seperti khusus bilang tadi itu kan, itu orangnya istimewa ya. Memang khusus pula penanganannya. Tidak ada tahapan-tahapan seperti ini yang juga. Ini belum semuanya. Itu ini kan belum semuanya, baru 15 bulan. Nah, duluan orang-orang yang kayak gitu tuh. Kalau kita di sini nggak seperti itu. Udah ya. Kalian apa perubahannya? Itu baru sosialisasi. Makanya masing-masing kita harus ada indikator keberhasilan ditunjukkan. Di tadi Bu, indikator keberhasilan. Yang masih guna peri tadi ada. Iya. Yang masih guna peri ada. Guru yang istimewa kan tadi ada anak yang terlambat. Kita tangani dengan proses seperti ini. Karena kebutuhan maka dia terlambat. Kalau sekolah mana? Kita tanya dia. Nah ini kan tadi berarti ada guru-guru istimewa. Nah kita melakukan pula seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu pemarah? Kenapa kamu? Nah coba adapkan pula dia semua ini. Sehingga dia menaikkan perjanjian itu dari hati kecilnya untuk bisa dia iya jangan dia sekedar ini muka-muka ini cuma saya ya. Nah, semoga jangan hanya lip saja. Sudah ditantangani ini bisa cocok gitu. Kalau ini yang dihendaki kan dari hatinya dia ingin berubah kok. Dia sadar bahwa apa yang dibuat itu salah. Tapi jas punya segitiga restitusi juga. Nah, iya.
seperti itu. Ya itu, oh iya nah. Iya, sampai akhir ini adalah secara ada apa namanya itu indikator keberhasilannya. Nah, jadi buat keakhiran kelas ketika ada kasus laksanakan dengan posisi kontrol tadi dengan segitiga restitusi tadi. Nah, lalu catat tingkat keberhasilannya seperti itu. Jadi dipantau anaknya tadi. Iya, dipantau. Jadi laporkan kepada kami karena juga sebagai catatan gimana nih keberhasilannya seperti itu. Keberhasilan sosialisasi. Iya. Keberhasilan sosialisasi. Saya keberhasilan penimbasan. Ya. Ada nggak terimbas? Iya. CGP kan wajib. Ya, kepada 5 orang dulu. Ada nggak terimbas dulu lain 5 orang? Jadi itu harapan. Karena keberhasilan CGP dari keberhasilan guru, keberhasilan PP dari CGP. Jadi kalau ada yang kurang nanti, ya silakan bertanya. Ada yang kurang jelas. Mari kita bawa dia mari kita praktis. Ya, terima kasih sudah bertahan sampai jam 3 Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi akal ibadah buat kita untuk Amin, ya Rabbal alamin. Kita Bu ya, dan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.